memulai ibadah, Marsha akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau memulai ibadah. Berkati kita agar bisa menari, memuji Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya.
Jumpa lagi dalam program kita Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Mari mengenal Perjanjian Lama part 3. 5 Kitab Taurat. Ada beberapa nama yang diberikan kepada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Apa saja ya? Yang pertama adalah Taurat. Dalam bahasa Ibrani, Taurat adalah Torah, yang berarti hukum atau pengajaran. Yang kedua, 5 kitab Taurat diberi nama kitab-kitab Musa sesuai dengan nama penulisnya. Dan yang ketiga yaitu Pentateuch. Ini adalah bahasa Latin yang berarti kelima kitab. Sekarang, apa saja kelima kitab Taurat tersebut? Adik-adik pasti sudah tahu atau pernah mendengar atau juga pernah membacanya. Mari kita sebutkan bersama-sama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Secara garis besar, ketika membaca 5 kitab Taurat ini, kebenaran mengenai apa saja yang akan kita temukan, simak baik-baik ya. Dalam kitab Kejadian, kita akan menjumpai kisah tentang penciptaan alam semesta dan mengenai nenek moyang bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran, kita menjumpai kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan juga kisah perjanjian di Gunung Sinai. Dalam kitab Imamat, di sana menulis tentang peraturan-peraturan ibadah untuk umat Allah, yaitu bangsa Israel. Dalam kitab Bilangan, tertulis kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan yang terakhir, kitab Ulangan mencatat tentang persiapan memasuki tanah perjanjian. Inilah 5 kitab Taurat dan kisah-kisah kehebatan Allah yang tertulis di dalamnya. Nantikan informasi menarik selanjutnya mengenai 5 kitab Taurat. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati guru-guru yang akan mengajar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang adik-adik terkasih. Hari ini Tante bersuka cita kita bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu hari ini ya. Tidak terasa kita sudah setahun melewati pandemi ini dan kita sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu juga hampir setahun. Adik-adik terus tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu ya, supaya iman kita semakin dikuatkan di tengah-tengah pandemi yang bisa melemahkan iman, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini ya Tante mau mengingatkan adik-adik, beberapa minggu yang lalu Kak Sonya telah bercerita tentang Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan di tengah kekeringan, ya, di tengah kelaparan. Nabi Elia dipelihara oleh seekor binatang, ya. Apa adik-adik itu? Masih ingat? Ya, ada burung gagak yang memelihara Nabi Elia di tepi sungai Kerit, sehingga Nabi Elia tidak kelaparan, tidak kehausan. Tuhan menyediakan roti dan daging yang dikirim oleh burung gagak, dan air sudah disediakan lewat aliran sungai Kerit. Nah adik-adik, karena kekeringan itu panjang ya, lama sekali, sehingga lama-kelamaan sungai Kerit menjadi kering. Nah, Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia untuk pindah tempat ya, bilang, Elia, kamu harus pindah, ini sungai sudah kering. Kamu pindah ke kota lain, ya, pergilah ke kota Sarfat. Nah, adik-adik sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagai hamba Tuhan yang setia, Nabi Elia taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dia melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota Sarfat tanpa berbantah-bantahan,
tanpa bertanya ini itu dia melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi pesan, nanti di sana ada seorang ibu janda yang akan memberi kamu makan. Wah, kalau dipikir-pikir, heran adik-adik ya, kok bisa seorang hamba Tuhan diberi makan oleh seorang ibu janda? Ibu janda itu biasanya keadaannya terbatas adik-adik ya, sudah tidak punya suami, ya tidak ada yang menopang ekonomi keluarga. Tetapi justru dari seorang janda ini, Nabi Elia akan diberi makan. Nah, akhirnya benar adik-adik, Nabi Elia tiba di kota itu. Dan sampai di pintu gerbang kota, wah dia lihat seorang ibu janda sedang mengambil kayu api untuk dibakar ya. Nah, kemudian Nabi Elia berkata kepada ibu janda itu ya, beri aku minum dari kendil itu supaya aku tidak haus. Wah, ibu janda ini langsung adik-adik mengambil air untuk diberikan kepada Nabi Elia. Tapi saat itu juga Nabi Elia punya satu permintaan lagi. Beri aku juga roti. Wah, begitu mendengar kata-kata roti, sedihlah hati ibu janda ini. Kenapa adik-adik kok sedih? Karena dia ingat, wah, di rumahku tinggal segenggam tepung, terakhir sudah nggak ada lagi, dan sedikit minyak dalam buli-bulinya. Nah adik-adik, begitu ingat persediaan yang terakhir di rumahnya itu, ibu janda ini berkata kepada Elia, ya, di rumahku sudah nggak ada apa-apa lagi, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah itu, aku akan membuat roti dari tepung ini dan aku dan anakku akan mati. Kita nggak punya makanan lagi. Nah, adik-adik, Nabi Elia tetap ingat kepada janji Tuhan bahwa ibu janda ini akan memberi makanan di tengah masa kelaparan itu. Nabi Elia tidak patah semangat. Dia tetap melaksanakan firman Tuhan yang telah dia dengar dari Tuhan sendiri. Nabi Elia berkata, bukan melemahkan ibu janda ini, tapi Nabi Elia memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk ibu janda ini. Nah, di mana ayatnya kita baca sama-sama ya, di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Wah, luar biasa adik-adik ya. Nabi Elia memberikan semangat, jangan takut, pulang saja. Ya, lakukan seperti yang telah aku perintahkan tadi. Ya, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Adik-adik bayangkan ya, cuma segenggam tepung bisa seberapa banyak roti yang dibuat. Pasti rotinya kecil sekali ya adik-adik ya. Kira-kira seperti ini, mungkin kecil. Bisakah roti sekecil ini mengenyangkan? Pasti tidak akan mengenyangkan. Tetapi Nabi Elia tetap memerintahkan kepada ibu janda ini untuk membuat roti dari tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu. Nah adik-adik, setelah ibu janda ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, dikatakan jangan takut ya,
buatlah sepotong bondar yang kecil untuk Nabi Elia terlebih dahulu, kemudian baru buat lagi untuk ibu janda dan anaknya. Nah, kemudian ada janji dari firman Tuhan, dikatakan di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, adik-adik ya, ibu janda ini diuji imannya ya. Walaupun seolah-olah secara akal manusia tidak mungkin. Mana bisa ya roti yang sekecil ini dari tepung yang segenggam dan minyak sedikit itu bisa mengenyangkan, bisa memelihara hidupnya pada masa kelaparan, masa kekeringan. Tetapi karena setelah mendengar firman Tuhan dari Nabi Elia, ibu janda ini hatinya percaya kepada firman Tuhan. Setelah percaya, dia melakukan firman Tuhan ya. Dia membuat roti itu ya. Meskipun rotinya kecil, dia tetap membuat. Diberikan kepada Nabi Elia terlebih dahulu. Kemudian baru dia membuat untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan luar biasa adik-adik ya. Ternyata janji Tuhan bukan janji yang palsu ya. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan tepung tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, ternyata benar firman Tuhan ya adik-adik. Setelah perempuan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, maka perempuan dan anak itu berserta Nabi Elia bisa makan ya. Bukan cuma 1-2 hari ya bisa makan roti, tapi berhari-hari, mungkin bahkan berbulan-bulan karena masa kekeringan itu panjang sekali. Luar biasa adik-adik ya cerita ini. Ini bukan dongeng ya, ini adalah cerita dari Alkitab. Memang benar-benar terjadi adik-adik ya. Allah memelihara ibu janda dan anaknya ini karena dia apa? Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau membantu Nabi Elia walaupun dalam kekurangan. Kemudian apa lagi adik-adik yang kita pelajari dari ibu janda ini? Dia mau percaya pada firman Tuhan, bukan percaya saja, tapi dia mau melakukan walaupun itu seolah-olah tidak mungkin secara akal manusia ya. Rasanya nggak mungkin dari tepung yang sedikit membuat roti yang kecil bisa memelihara hidupnya beberapa waktu pada masa kekeringan itu. Nah adik-adik, dari Nabi Elia kita juga belajar ya menjadi orang yang taat pada firman Tuhan ya, sehingga dia terpelihara hidupnya. Meskipun firman Tuhan seolah-olah juga tidak masuk akal. Masa dikasih makan oleh seorang ibu janda ya? Rasanya nggak mungkin, rasanya susah. Karena orang janda biasanya mereka hidupnya berkekurangan ya. Tetapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa pada hidup Elia, juga pada ibu janda ini, sehingga dengan ketaatannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dengan taat melakukan firman Tuhan, mereka bertiga dipelihara oleh Tuhan pada masa kekeringan itu. Tidak kekurangan makan, mereka bisa hidup sampai musim hujan tiba. Ya, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memperdulikan ya, tidak dibiarkan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik hari-hari ini juga mengalami ya seperti ibu janda ini, seperti Nabi Elia ya. Mereka mengalami kekeringan. Kita saat ini juga mengalami pandemi adik-adik. Kita semua mengalami keterbatasan. Kita nggak bisa keluar rumah sembarangan, nggak bisa sekolah, ya sekolahnya online, nggak bisa beribadah ke gereja, apalagi nggak bisa jalan-jalan sebebas dahulu lagi ya, tidak boleh pergi ke tempat yang banyak orang, harus jaga jarak. Kita juga sekarang mengalami keterbatasan seperti itu adik-adik. Tapi ingat, di tengah keterbatasan kita tidak boleh lemah. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan.
hal-hal kecil yang kita lakukan, ya, tetapi itu karena kita taat pada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka yakinlah ada pemeliharaan dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mungkin hal-hal kecil yang adik-adik lakukan itu kelihatan sepele, ya. Mungkin adik-adik berdoa di pagi hari, berdoa waktu malam mau tidur, adik-adik berdoa waktu ikuti sekolah online, ya. Adik-adik baca Alkitab setiap hari, kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, ya. Tetapi kalau adik-adik lakukan dengan setia, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka lihatlah adik-adik, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, bukan cuma untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, ya. Tapi Tuhan juga akan memelihara iman adik-adik tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap minggu adik-adik mengikuti ibadah online kan? Nah, ada tugas-tugas, aktivitas yang harus dikerjakan setelah mendengar firman Tuhan. Nah, itu kelihatannya juga hal kecil, melakukan tugas-tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan aktivitas apa saja. Adik-adik, ayo lakukan semua aktivitas, kerjakan dengan baik, ya. Kalau adik-adik setia melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi justru dari hal yang kecil itu Tuhan akan memelihara hidup adik-adik, ya, sehingga adik-adik nanti akan mengalami hal-hal yang luar biasa seperti Nabi Elia dan Ibu Janda Sarfat ini, ya, dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Di tengah masa kelaparan, mereka tetap kuat, tetap sehat, tidak lapar, ya adik-adik. Kita juga sama, di tengah pandemi, kita juga harus tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, meskipun kelihatannya kecil, ya, kelihatannya remeh, cuma sekolah minggu. Tapi dari hal kecil itu, Tuhan mau memakai kehidupan adik-adik, ya, sehingga mujizat Tuhan boleh adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Puji Tuhan adik-adik. Untuk ayat emas hari ini Tante akan ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan adik-adik ya. Tuhan memberitahu kita janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, ya. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita pada masa-masa ini. Tetap pegang firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Puji Tuhan ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur. Kami belajar dari Nabi Elia dan Ibu Janda Sarfat yang mau percaya kepada firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tapi kalau dilakukan dengan iman dan percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kami tahu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan setiap hari. Ada pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam waktu-waktu yang panjang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap anak-anak sekolah minggu kami yang telah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang didengar boleh membangkitkan imannya di dalam Tuhan, pengharapannya dan kasihnya di dalam Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan masing-masing anak-anak sekolah minggu kami. Biar firman Tuhan yang mengubah, menjamah, membentuk hidup mereka hari demi hari menjadi pribadi yang semakin berkenan pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tahukah kamu
Allah yang Maha Kuasa telah menghentikan hujan selama beberapa tahun. Kekeringan melanda Israel bahkan sampai ke daerah Sidon. Ini adalah sebagai hukuman, karena pada waktu itu bangsa Israel, baik rakyat terlebih rajanya yaitu Ahab, melakukan dosa penyembahan berhala yang lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bahwa Allah memelihara Elia dan menyembunyikan dia di tepi sungai Kerit. Burung gagak membawa makanan baginya dan air sungai Kerit adalah minumannya. Tetapi setelah beberapa waktu sungai Kerit menjadi kering. Apa yang Allah lakukan untuk memelihara hambanya Elia? Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Di sanalah Allah memelihara Elia secara mujizat. Tadi kita telah mempelajari bahwa melalui janda Sarfat, Allah memelihara Elia dan mencukupi kebutuhannya. Bukan hanya Elia, janda Sarfat dan anaknya pun menikmati pemeliharaan Allah karena mereka mau taat melakukan perintah Elia, yaitu mengolah sedikit minyak dan segenggam tepung yang pada awalnya adalah makanan terakhir bagi mereka. Tapi karena mereka taat, selama masa kekeringan dan kelaparan itu, Allah memelihara janda Sarfat dan anaknya dengan cara yang mengherankan, yaitu minyak sedikit dan segenggam tepung tidak pernah habis sampai masa kekeringan itu berakhir. Luar biasa. Tuhan, terima kasih kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru agar dapat bertemu lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.